Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjumpa kembali kita di program Walk the Talk. Setiap Selasa malam kita berbincang-bincang, suatu program bincang-bincang yang membahas mengenai isu-isu terkini dan penting untuk kehidupan kekristenan kita. Hari ini saya juga mengajak semua Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh aktif bertanya pada waktu nanti sesi Q&A nanti dibuka gitu, karena saya percaya bahwa setiap pertanyaan yang diajukan itu akan menjadi berkat untuk yang mendengarkan nanti gitu, akan semakin membuat topik menjadi tajam dan menjadi spesifik untuk dan jadi jawaban untuk banyak orang. Hari ini kita masih membahas tentang peran ayah. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat filosofi kopi, kita sudah membahas 3 KOP, kasih, otoritas moral, peneguhan potensi, dan hari ini kita akan membahas tentang identitas ilahi. Bersama dengan kita masih seorang narasumber yang luar biasa. Masih semangat ya Pak ya untuk yang terakhir, Pak Arman Haryanto gitu ya, seorang mentor dari The World Needs a Father gitu. Pak Arman, kalau kita mau bahas hari ini mengenai identitas gitu, seberapa penting seorang ayah itu untuk memboleh berperan untuk identitas seorang anak gitu? Ya, identitas itu kalau di dalam firman Tuhan yang kita pernah baca ya di dalam Matius 17 ayat 5 itu malah justru kan ditaruh di pertama ya. Ya, dikatakan inilah anak yang kukasihi kan. Ya, jadi inilah anak ini kan bicara tentang identity. Nah, identity itu justru dia yang malah harusnya pertama ya, gitu. Seperti itu. Kenapa? Karena identitas itu akan menentukan gerakan berikutnya, langkah-langkah berikutnya. Nah, kalau seorang anak atau bahkan seseorang hari ini kehilangan identitasnya, wah itu kacau balau itu. Ya, bayangkan aja, nggak usah anak deh ya. Kita aja yang udah dewasa gitu kan. Tiba-tiba kita identitinya hilang gitu misalnya. Nggak usah identity deh, paspor hilang gitu kan di negara lain gitu kan. Rasanya gimana gitu kan. Kita kayak mau berusaha untuk bisa menemukan lagi supaya kita bisa pulang kan. Untuk menunjukkan bahwa saya orang Indonesia loh gitu kan. Seperti itu. Nah, hal yang sesederhana itu aja, kalau idea itu atau identitas itu aja hilang, wah berantakan rasanya. KTP hilang tuh rasanya gimana gitu. Karena semuanya ngeling kan ya di situ kan. Jadi jangan sampai sih ya identitas itu sampai hilang atau salah ya. Jadi menurut saya, ini penting banget, penting banget. Gitu. Kalau gitu boleh langsung dimulai Pak, karena ini penting. Ya, karena saya tuh lagi kepikir ya kalau kayak waktu itu ya ada kasus di kartu keluarga, nomor NIK-nya itu nggak sama seperti yang di KTP gitu. Wah itu ternyata waktu mau mengurus paspor, mau mengurus dokumen-dokumen yang lain itu akhirnya jadi masalah gitu. Ya, dan akhirnya harus diubah, harus diatur. Waduh itu setengah mati gitu. Itu baru cuma sekedar penomoran gitu kan. Padahal identitas yang sejati yang benar-benar Tuhan kasih kepada kita tuh sebenarnya jauh lebih dahsyat daripada cuma sekedar nomor gitu kan. Gitu. Jadi ya sekali lagi shalom ya buat Bapak Ibu, Saudara ya yang malam hari ini ada di acara Walk the Talk. Saya berharap Anda terus semangat ya untuk mendengarkan tentang apa sih yang menjadi kebutuhan anak-anak yang harusnya dipenuhi ya, khususnya oleh seorang ayah ya. Dan hari ini saya ingin melanjutkan di poin yang terakhir yaitu tentang identitas ilahi. Nah, kalau kita lihat di slide ini ya, Bapak Ibu Saudara kan pasti masih ingat ya, gitu kan, soal inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ada 4 ya di situ ya. Malah di poin pertamanya itu di situ ditulis identitas ilahi ya. Jadi ini penting nih. Jadi Bapa di surga aja dia pada waktu menyatakan sesuatu kepada anaknya itu yang dikatakan inilah anak loh, inilah anak. Jadi dia benar-benar memberikan identity bahwa ini anak saya loh gitu. Ya, bukan anak tetangga gitu. Kita sering kali suka bikin bercandaan kan ya soal identitas ini. Nah, menurut saya jangan saudara ya, jangan pernah sekali-kali bikin bercandaan urusan identity ya kepada anak-anak kita gitu ya. Itu bahaya sekali saudara. Ya, jangan bilang oh ya kamu tuh kalau baik kamu baru anak papi mami gitu. Kalau kamu
nakal kamu anak tetangga gitu. Waduh, itu bahaya sekali, saudara. Itu anak-anak bisa benar-benar kehilangan rasa amannya, itu udah pasti gitu kan. Yang kedua, ya dia merasa nggak diterima, ya seperti itu. Yang ketiga, dia merasa nggak sama gitu kan dengan orang tuanya. Itu sesuatu yang sangat riskan sekali ya untuk kita berikan atau yang untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, apalagi waktu anak-anak kita masih usia dini ya seperti itu. Nah, saudara, kita bisa lihat ya, seorang bapak itu memberikan identitas sejati macam-macam, saudara. Saya ada satu gambar yang saya ambil dari internet ya. Cukup menarik, saudara. Saudara kalau lihat di sini ya, ada gambar orang ya, seorang laki-laki gitu ya. Saudara bisa lihat di situ ada kata-kata reputasi, ada conduct itu perilakunya, ada memory, ada story, ada rekaman, ya, ada role-nya, ada feeling, ada trait, ability, ya kemampuan, terus perilakunya, karakter, gitu kan. Ini adalah identitas-identitas yang seringkali dibangun, ya, di dalam kehidupan seseorang. Ada orang yang membangun identitasnya sebagai orang yang sukses. Kenapa? Karena yang mau dibangun soal performance-nya. Nggak salah sih, ya. Tapi sekali lagi itu bukan identitas sejati yang sebenarnya yang seharusnya kita bangun. Tapi kita suka juga menggunakan identitas berdasarkan role-nya atau perannya. Oh ya, kamu kan seorang ibu. Oh ya, kamu ini kan seorang cuma anak SMA aja gitu kan. Nah, atau kamu baru anak SMP, kamu baru anak-anak gitu. Jadi kesannya yang dibangun itu cuma role-nya, perannya aja gitu, atau posisinya bahkan yang lebih buruknya ya. Terus juga ada yang dibilang attitude-nya. Jadi kita seringkali menempatkan identitas kepada anak-anak kita berdasarkan sikapnya dia. Ya, contoh nih misalnya, ya tuh si pemalas, seperti itu kita melabel gitu kan. Anak kita karena dia nggak beresin ranjangnya, nggak beresin bukunya, kita bilang dia si pemalas gitu kan, seperti itu, gitu kan. Si lamban ya seperti itu juga bahaya loh saudara. Jadi ini ada banyak identity yang sebenarnya bisa diberikan, tapi kita tuh mesti memberikan identitas yang sejati. Kenapa? Karena kalau kita nggak memberikan identitas yang sejati, saudara bisa lihat gambar berikut ini, saudara. Bingung nggak saudara? Ya lihat gambar satu sisi laki tampangnya kayak begini, sebelah kiri ya. Terus kemudian yang kanan atas, kok tampangnya lain lagi gitu kan. Di bawahnya, wah kelihatannya maco gitu kan. Sisi yang sebelah kiri, lebih feminim gitu. Nah ini nih, banyak anak-anak hari ini ngalamin kebingungan identitas dan kekacauan. Ya kalau bingung kita masih bisa segera intervensi ya untuk tolong ya seperti itu. Tapi kalau sampai ngalamin kekacauan, dia sampai nggak ngerti dia laki-laki apa perempuan, terus kemudian dia ini siapa, dia memegang peranan apa, itu mengerikan sekali. Saudara jangan main-main deh saudara ya di area ini gitu. Nah tapi bisa nggak sih anak-anak itu ngalamin situasi-situasi yang kayak begini? Oh bisa saudara, sangat bisa. Ini pernah terjadi di anak saya ya, Arsya. Waktu itu Arsya itu kelas 4 SD saudara, kelas 4 SD. Dia ditawari ekstrakurikuler ya, dia ditawari ekskul, bukan kelas 4, kelas 3 saudara, ditawarin ekskul saudara ya, ekskul. Nah ekskulnya tuh di sekolah dia pada waktu itu banyak saudara, ada menggambar, ada bela diri karate ya kalau nggak salah pada waktu itu, terus ada basket, ada sepak bola, sama ada yang kelima teater saudara ya, teater. Nah dia di antara yang kelima ini, dia pilih ekskulnya teater, saudaraku. Dia pilih teater, ya dia kan cuma disuruh milih dulu gitu kan. Nah, akhirnya dia pilih teater gitu, saudara. Terus dia ngomong sama kita, "Pah, pilih yang mana?" gitu ya. "Mah, pilih yang mana?" gitu. Nah, kita jelasin nih satu-satu nih. Bola gimana, ini gimana, ini gimana gitu kan. Nah, awalnya anak saya itu pas dikasih formnya itu dia bilang, "Aku mau pilih ini aja, karate," katanya, bela diri. Waduh, saya sebagai ayah agak deg-degan juga ya pada waktu itu ya. Waduh, kok yang dipilih ekskulnya yang begini gitu kan. Boya sepak bola masih mending gitu kan, atau basket mending. Bela diri. Terus saya tanya, "Kenapa nak bela diri?" Nah ini jadi bikin saya bertobat sih ya pada waktu itu ya. Dia bilang ini, "Ya karena aku sering kali lihat papa nonton film action."
Mater, saya bilang itu. Aduh, ini perilaku yang buruk nih dari seorang ayah yang ditunjukkan kepada ayahnya gitu kan. Nonton film action yang 18 plus, 21 plus gitu kan. Nonton di rumah gitu kan, anak lewat terus dia lihat, papanya doyan action, tembak-tembakan gitu kan, kungfu gitu kan. Terus dia bilang, ya aku mau kayak yang papa tonton. Ya di satu sisi saya jadi menangkap gini, anak itu seringkali ingin menjadi sesuatu atau ingin menjadi sosok yang dilihat sama papanya. Oh, papanya suka nonton film action. Berarti kalau aku bisa seperti yang ada di film itu, papa pasti akan nonton dong, gitu kan. Wah, itu hari itu tuh saya benar-benar malam bertobat betul. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, ampuni saya. Saya bilang, ini nggak jadi contoh ini. Saya bilang, udah deh, saya sama istri saya doa, Tuhan tolong Tuhan, kalau bisa Tuhan, Arsya jangan pilih karate gitu kan ya. Saya nggak mau gitu loh dia begitu gitu. Udah deh doa, sambil saya ingetin lagi, nak bela diri itu kayak apa sih? Padahal kan Tuhan Yesus kan kayak begini gitu. Saya coba ngomongin gitu kan ya. Coba nak kamu berdoa deh, Roh Kudus suruh apa buat hati kamu ya, dah. Gitu. Besok paginya dia make decision. Wah, aku udah ambil keputusan katanya. Oh ya, jadinya gimana? Kamu pilih apa? Pilih bela diri atau pilih apa gitu jadinya? Saya berharap basket deh gitu kan ya, atau bola lah gitu ya, atau menggambar lah namanya anak-anak gitu. Aku pilih teater aja. Kenapa nak pilih teater? Ya, supaya bisa masuk dalam TV katanya. Masih hubungannya sama TV juga. Saya lagi mikir, aduh ini gara-gara bapaknya doyan nonton. Ya udah deh. Oke nak, nggak apa-apa nak. Oke teater deh. Loh, saya sama istri deg-degan gitu kan. Udah kan? Nah, dia ke sekolah, dia bilang, udah pak, aku udah pilih teater pak. Oke, bagus. Happy kamu, happy gitu. Terus kapan mulai kelasnya? Besok. Oke, ya udah. Besoknya pulang dari sekolah, dia nangis pak. Loh, saya kaget tuh. Loh, karena kamu kenapa nangis? Aduh, aku salah katanya. Aku salah. Loh, salah kenapa? Aku salah pilih katanya. Pilih apa? Ekskul. Loh, kan kamu udah pilih teater, papa oke kan? Habis itu dia cerita. Ternyata yang pilih ekskul teater itu semuanya perempuan kecuali dia, laki-laki. Nah, temennya satu kelas itu bilangin, oh Arsya perempuan. Kenapa? Karena memilih teater, berarti dia kayak anak perempuan. Wah, saya waktu dengar kalimat itu, saya bilang, Tuhan tolong Tuhan. Ini saya nggak boleh diemin ini. Kalau saya diamkan dan saya nggak segera intervensi dan memberikan sebuah penjelasan, gawat misalnya. Dan saya bersyukur hari itu saya ambil inisiatif dan saya jelasin. Nah, teater itu dunianya seperti ini. Dan saya coba cari film Indonesia, kalau nggak salah waktu itu film apa gitu ya, Petualangan Sherina atau apalah gitu ya, gitu. Pokoknya yang film anak-anak tapi yang Indonesia gitu. Saya nonton, dia tetap nangis, dia masih tetap nangis. Kemudian saya jelasin, loh lihat nak, itu yang main aktornya ada laki-laki loh. Berarti nggak semua di dalam teater itu perempuan. Ayo coba hari Sabtu kita pergi yuk ke Taman Ismail Marzuki, kita lihatlah performance teater gitu kan, biar dia ngerti bahwa ada laki-laki juga gitu loh di situ. Nah saya tetap berharap sih semoga yang saya tonton laki-lakinya nggak jadi banci gitu ya. Kadang-kadang kan suka ada teater yang begitu kan ya gitu kan, yang harus memerankan perempuan tapi yang memerankan laki-laki gitu kan. Aduh saya berharap jangan sampai. Puji Tuhan hari itu benar-benar laki-lakinya posisinya maco, jadi pejuang kayak gitu kan. Nah, Arsya akhirnya mulai ngerti. Oh, bisa ya laki-laki ya? Bisa, nak. Kenapa nggak bisa? Aktor banyak yang laki-laki loh, kayak gitu. Terus akhirnya dia mulai nggak gitu. Dan dia mulai nangkep kan pesan ini kan. Nah, besoknya dia ke sekolah, dia bisa counter teman-temannya. Teman-temannya bilang, itu tuh Arsya tuh ikut sama perempuan. Kita nambah satu kelas, kita nambah satu siswi lagi katanya di kelas. Bayangin ya, SD kelas 3 loh, udah bisa ngebully model kayak begitu gitu. Ya mungkin mereka nggak sadar ya. Tapi orang tua mesti aware loh.
Hal-hal yang kayak begitu nggak boleh didiemin dan itu harus segera diintervensi dan segera didefinisikan. Sebab kalau telat, bahayanya luar biasa. Dan akhirnya Arsya mulai masuk, terus kemudian saya tahu gurunya, ternyata memang gurunya perempuan gitu kan. Jadi gurunya cukup oke, cukup profesional ya di dalam mengatur sistem teaternya ini gitu kan. Dan dia akhirnya mulai mencari lagi siswa yang lain yang memang mau masuk di teater. Puji Tuhan, dapat 3 anak lagi. Jadi akhirnya Arsya ada yang nemenin. Ada bagusnya juga ya. Ini saya bilang sih pihak sekolah cukup baik ya meresponnya. Sangat bagus gitu. Dan setelah setahun, akhirnya Arsya mulai terlibat tuh di dalam teater. Dan waktu Arsya di SD kelas 5, bahkan Arsya sudah main di Gedung Kesenian Jakarta. Di dalam sebuah performance di mana dia adalah aktor paling muda. Tapi yang jadi aktor utama di dalam film, di dalam teater itu gitu. Wah, itu rasanya membanggakan banget gitu. Dan semua teman-teman kelasnya yang nonton itu mereka bilang, wah, Arsya hebat, keren gitu. Dan hari itu udah nggak ada lagi tuh isu soal gender. Isu soal bercandaan seperti itu. Dan dia tahu, aku nih laki-laki. Seperti itu. Nah, ini nih makanya penting banget nih. Jadi jangan sampai kita telat ya. Makanya mumpung anak-anak kita misalnya masih kecil gitu ya, masih di bawah 12 tahun dan ada hal-hal yang kondisinya kayak begitu, aduh jangan main-main deh. Cepet orang tua harus intervensi. Ini isu yang satu itu nggak boleh didiemin. Harus cepet. Ya, seperti itu. Nah, bicara soal identity, kita bahas ya secara firman Tuhan. Di dalam Kejadian 5 ayat 1-3, itu jelas sekali Tuhan mengatakan soal laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, ini untuk yang pertama saya bahas ya identitas nih secara gender dulu ya. Karena memang Alkitab dengan jelas ya mengatakan laki-laki dan perempuan. Nah, ini kita mesti clear dari awal bahwa orang tua wajib hukumnya. Ya, orang tua Kristen khususnya ya, wajib hukumnya pegang firman Tuhan ini bahwa anak kita adalah segambar dan serupa ya dengan Allah. Ya. Di situ diciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Tuhan. Ya, jadi itu yang mesti dijelaskan bahwa mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan, kamu adalah ciptaan Tuhan yang ditaruh di dalam kandungan mamah dan itu menjadi bagian di dalam keluarga papa dan mama. Nah, ini identitas ini mesti ditekankan loh, seperti itu. Ya, ini hal yang pertama. Nah, lalu kalau misalnya kita bahas kebutuhan orang tua atau kebutuhan anak yang harus diberikan oleh seorang ayah, ya. Kenapa? Karena ayah itu nanti kan yang akan memberikan nama. Ya. Nah ini nih, ini yang seringkali juga lupa ya. Ini nih saya bukannya ngomong bahwa ibu nggak boleh memberikan nama, bukan di situ poinnya. Tapi ayah bertanggung jawab untuk bisa menemukan, ya, menemukan nama kepada anak-anaknya. Ya, dia bertanggung jawab. Masalah nanti untuk menemukan itu berdiskusi dengan istrinya itu silahkan ya seperti itu. Tapi ayah punya tanggung jawab untuk melakukan itu atau mengingatkan itu. Saya agak kaget beberapa setahun yang lalu kalau nggak salah. Setahun yang lalu ada seorang karyawan di tempat saya bekerja, dia levelnya manajer, terus kemudian istrinya barusan melahirkan. Terus saya ucapin selamat dong. Pak, selamat ya buat anaknya ya. Laki-laki mau perempuan? Laki-laki, siapa namanya? Dia bilang begini, aduh Pak, belum ketemu nih namanya. Anaknya udah lahir. Saya bilang, loh Pak, bisa ya? Di sini tuh lahir tanpa nama. Saya bilang begitu. Oh, kalau di tempat saya tinggal sih boleh-boleh aja. Terus namanya diapain? Dikosongin gitu. Ya dia bilang, ya belum ada nama. Ya kan harus ngurus surat, harus ngurus apa? Karena kan saya tahu lah ya anak lahir kan tetap harus diurus ya. Kayak gitu. Saya bilang, Pak ini istri melahirkan udah berapa lama? Ya baru seminggu. Seminggu gak dikasih nama anaknya. Waduh, saya sampai geleng-geleng kepala. Ada yang kayak begitu ya. Dia gak sadar gitu loh bahwa itu penting loh. Dan ketika seorang anak dari kecil dia gak punya identitas, itu benar-benar nanti pada waktu dia besar, dia nggak akan ngalamin kekosongan, bahkan bisa ngalamin kekacauan loh di dalam identitasnya. Karena dia nggak ngerasa aman, karena identity itu bicara soal penerimaan loh. Identity itu bicara soal ada kuasa gitu loh yang mengalir di dalamnya gitu.
Sama seperti yang firman Tuhan bilang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Yesus aja diberikan sebuah identitas yang Bapa tuh menyatakannya loh dengan sangat jelas. Dan terus kemudian di dalam Korintus dijelaskan ciptaan yang baru. Nah, inilah tugas pertama seorang ayah. Dia harus berikan identitas rohani kepada anak-anaknya. Yaitu apa? Identitas sebagai ciptaan yang baru. Identitas sebagai murid Kristus, seperti itu. Wah, ini hal yang serius sih buat orang tua Kristen ya. Kenapa? Karena identitas rohani anak Allah itu macam-macam loh. Ini nih saya cuma bukakan aja ya beberapa contoh ya. Di dalam Yohanes 17:14 dikatakan kita nih bukan dari dunia. Ya. Maksudnya apa kita bukan dari dunia? Kita nih punya benih ilahi loh, gitu. Kita punya benih ilahi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita lewat hidup papa dan mama. Gitu. Ya. Itu jelas banget ya di dalam Yohanes 17 ya, nanti saudara baca ya. Terus kemudian Roma 12 ayat 2. Identitas rohani anak Allah itu tidak berpikir caranya dunia gitu. Jadi kita punya cara berpikir yang berbeda. Ya. Terus yang ketiga, kita nih warga negara surga. Ya, ini di dalam Filipi 3 ayat 20 ya. Ya tentu kita punya kewarganegaraan secara dunia, warga negara secara dunia itu artinya kewarganegaraan secara hukum ya di dunia ini tetap ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita ini diperintah di dalam sebuah kerajaan namanya kerajaan Allah. Nah makanya identitas rohani ini hanya bisa diberikan oleh orang tua yang benar-benar lahir baru. Ini kalau orang tuanya nggak lahir baru yang begini-begini pasti nggak ngerti. Gitu, pasti ngeblank nih. Ini maksudnya apa gitu ya. Kalau mau tahu ya mesti pastikan Anda lahir baru ya. Baru Anda baru paham bahwa hidup kita adalah hidup yang dikuasai sama kerajaan Allah, bukan kita yang menguasai kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah lah yang harusnya menguasai hidup kita. Ya. Terus kita ini menjadi terang dan garam. Jadi hidup kita punya identitas itu mewarnai dunia. Ya, mewarnai dunia, memberikan terang, memberikan pengaruh kepada dunia ini. Pengaruh apa? Pengaruh yang rohani. Terus di dalam kehidupan, ya anak-anak itu hidup dalam kebenaran. Jadi ini bicara soal tingkah laku. Jadi identitas akan menentukan tingkah laku seseorang. Kalau identitasnya buruk, tingkah lakunya juga pasti buruk. Makanya kalau kita nggak clear soal identity, kita mau ngubah perilaku yang buruk, susah juga. Identitinya mesti diubah dulu. Akarnya, Pak. Berarti. Betul. Ya, ini kan konteksnya anak-anak ya. Kalau misalnya dalam pekerjaan pun juga sama. Seseorang yang misalnya pindah pekerjaan gitu kan. Di pekerjaan yang sebelumnya perusahaan itu nggak ada sistem. Jadi dia bisa seenaknya, bisa datang ke kantor, pakai sandal jepit dan sebagainya gitu kan. Karena ya dia bilang ya ini ya kerjaan aku kayak begini, yang penting kan otakku katanya. Aku pakai sandal jepit nggak apa-apa. Habis itu kemudian dia mulai pindah ke perusahaan TBK. Gitu kan, perusahaan TBK dia suruh pakai sandal jepit, masih diizinkan nggak? Ya udah pasti enggak lah, ya kan? Kenapa? Karena perilaku dia pada waktu dia makan di siang hari, pada waktu dia meeting, ya kan? Dia harus bisa membawa nama perusahaan kan. Nah, identitas pasti akan menentukan perilaku seseorang. Jadi kalau orang tua gagal memberikan identitas ilahi kepada anak-anaknya, ya jangan heran perilakunya pasti perilaku dunia yang muncul, gitu. Nah makanya disinilah pentingnya orang tua khususnya ayah memberikan identitas, gitu. Ya, kalau ditanya kenapa sih mesti ayah? Ya di sini kan bicara soal figur bapak kepada anaknya, ya kan? Bapa di surga ngomong kepada Kristus, inilah anakku, ya seperti itu. Ya itu diberikan seperti itu. Terus kalau misalnya, Pak, gimana kalau misalnya ada anak yang lahir single parents, misalnya seperti itu. Ya mama silahkan yang memberikan identity itu gitu. Tapi di tengah perjalanannya tetap identitas rohani harus diberikan. Kepada dari siapa? Ya kita bisa meminta bantuan kepada orang tua dari sang mama, ya kalau masih ada ya laki-laki khususnya. Terus kemudian kita bisa meminta bantuan kepada pemimpin rohani yang ada di gereja, ya seperti itu. Itu sangat baik tuh untuk memberikan figur ya seperti itu.
Nah, itu identitas yang pertama ya, identitas rohani. Nah, tapi ada kebutuhan yang kedua, yaitu memberikan identitas secara jasmani. Ya. Jadi ini nggak hanya yang rohani ya, yang jasmani pun bisa dilakukan dan bahkan harus ya dilakukan. Contoh misalnya, di sini saya tulis, di sini ada masa lalu gitu kan. Ini bicara soal DNA, ini kan nggak bisa diubah memang dari sononya begitu kan. Sidik jari, warna kulit, pengalaman, dan warisan kehidupan orang tua. Gitu. Nah, kita juga perlu nih memberikan identitas jasmani gitu kan. Bahwa dia datang dari keluarga yang seperti apa. Ya, supaya dia juga sadar bahwa, oh ya, saya bagian nih dari budaya ini. Nggak apa-apa. Supaya dia juga ngerti gitu. Dia membawa nilai-nilai apa gitu dari keluarganya ya, seperti itu. Tapi ini kaitannya yang sifatnya lebih genetik lah ya, seperti itu ya, DNA, sidik jari, warna kulit gitu ya, seperti itu ya. Nah, kita perlu sih memberikan identitas tentang masa lalunya dia. Ini saya ambil contoh juga, misalnya ya ada anak lahir gitu kan, tiba-tiba ada tompel gitu ya di pipinya gitu. Itu kan kadang-kadang kan suka anak perempuan ada tompel gitu kan. Itu rasanya kan malu atau gimana gitu. Nah, kita mesti bilang sama dia nggak perlu malu dengan hal itu, bahwa itu adalah satu uniqueness yang memang Tuhan kasih gitu loh di dalam kehidupannya dia. Ya harus tolong itu, dia nggak boleh membenci itu gitu ya. Bilang bahwa mama sama papa nggak nggak mendesain ya, nggak bisa memilih begitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu sampai ada tanda lahir lah istilahnya seperti ini, kita harus jelasin itu tanda lahir, itu sebuah uniqueness yang ditempatkan sama kamu. Tapi aku kelihatan berbeda mah pak gitu loh di sekolah. Gitu. Nah, kita tolong ngatasin perbedaan-perbedaan itu gitu. Dengan cara apa? Ya terus berikan peneguhan gitu kan. Kamu anak papa, terus kemudian diajak main dan sebagainya. Memang kadang-kadang ya dunia kita ya itu begitu ngelihat ada perbedaan tuh pasti diliatin gitu kan. Ya harus ngerti lah bahwa perbedaan selalu menimbulkan banyak pertanyaan, dan perbedaan biasanya ditakuti biasanya sama banyak orang gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita mesti ajarkan, kita harus berikan sebuah ruang rasa aman gitu ya terhadap perbedaan itu gitu kan. Terus kalau misalnya anak kita misalnya terlahir dalam kondisi difabel, itu disabilitas gitu, misalnya, atau Down syndrome gitu misalnya, seperti itu, kita sebagai orang tua ya perlu di-equip ya. Ada komunitas-komunitas ataupun ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa menolong banyak orang tua gimana sih cara ngatasin masalah identity buat anak-anak yang terlahir seperti itu ya. Itu banyak gitu ya. Saya secara pribadi nggak kuasai detailnya, tapi saya tahu ada komunitas-komunitas yang seperti itu, dan mereka sangat kuat sekali, dan mereka punya berbagai macam riset yang bisa menolong supaya anak-anak itu tetap bisa punya kepercayaan diri yang baik ya, seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan identitas jasmani secara masa lalu. Nah, kemudian masa kini gitu. Karena masa lalu kan kita nggak bisa ubah, kita kan nggak bisa maksa bahwa oh ya, warna kulitnya kenapa putih ya? Kenapa nggak hitam ya? Kenapa nggak sawo matang ya? Gitu kan. Ya, kita nggak bisa ubah gitu. Ya, kita bilang ya mesin chatnya Tuhan begitu gitu kan. Ya. Nah, kita perlu menjelaskan kepada mereka betapa berharganya lah intinya seperti itu. Ya, dan itu bukan menjadi sesuatu yang buruk gitu. Nah, masa kini. Nah, ini nih. Kalau masa lalu udah pasti terjadi kan. Nah, masa kini ini yang sering kali dilupakan sama orang tua untuk diberikan. Jadi banyak sekali orang tua lupa memberikan identitas rohani, tapi dia juga lupa memberikan identitas jasmani dalam konteks masa kini. Ini yang dimaksud sini apa? Nilai-nilai, prinsip, pilihan, pergaulan. Nah, itu maksudnya apa? Berikan sebuah prinsip-prinsip loh kepada anak-anak kita. Nah, kamu tuh anak Tuhan loh. Kamu mesti jaga kekudusan. Kamu ngerti beretika, berbicara, ya. Kita nih sebagai orang yang terpelajar, kalau ada orang yang tua, ada orang yang lebih tua lewat, persilahkan dulu. Ya, kamu nih anak baik loh. Kamu nih anak yang tahu kebenaran firman Tuhan. Kamu anak Tuhan. Ya, jadi itu dikasih tahu tentang identitas ini. Satu kali saya pernah
ngalamin juga satu situasi anak saya tuh nggak mau potong rambut. Udah di rambutnya berantakan, bener-bener berantakan. Gurunya udah ngomong, harusnya itu rambutnya dipotong gitu. Dia bilang ini, Miss, rambut begini lebih enak, Miss, gitu. Rambut dipotong males ke tukang potong gitu kan. Ya dia alasannya males gitu kan. Terus saya ajarin soal identitas. Nak, kamu tuh anak Tuhan. Kamu harus bisa kasih contoh. Ya. Loh, Pak, kalau rambutku berantakan emang aku nggak bisa kasih contoh buat yang lain? Ya bisa juga sih. Cuma kan lihat, kamu akhirnya jadi, coba deh kamu tanya deh. Banyakkan kalimat yang buruk, teguran-teguran, atau lebih banyak pujian-pujian. Kamu ukur aja. Bebas lah gitu. Kalau menurut kamu lebih banyak pujian dengan rambut kayak begitu, ya go ahead, saya bilang gitu. Tapi kamu lihat nih, Papa pernah nggak kamu lihat berantakan? Apalagi kalau pas lagi ketemuan. Masa sih kamu datang ke gereja bajunya lusut kayak begitu? Kamu setrika dulu dong. Gitu kan. Ayo, kamu nggak usah kamu deh yang nyetrika. Kamu bisa minta mbak, kamu bisa minta tolong mama. Atau misalnya kalau mama nggak ada, kamu bisa minta tolong papa. Pinjemin setrika dulu gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Jadi kita mulai ngajarin nilai-nilai gitu. Nah, kamu tuh udah mulai dewasa loh, Nak. Ya, ayo kamar kamu rapih. Ya, jangan jorok. Ya, coba kamu liatin tuh spraynya dan sebagainya. Nah, hal-hal yang kayak begitu gitu. Itu termasuk mengajarkan disiplin, di dalamnya disisipkan tentang pentingnya identitas nilai-nilai tadi. Ya, seperti itu. Mengenai pilihan juga sama gitu kan. Pilihan-pilihan yang diambil, ya, kita berikan identitas, misalnya kamu tuh anak yang berkecukupan loh, Nak. Ketika kamu harus memilih nih kan, sebentar lagi kita mau Natalan kan, banyak tukar kado kan, ya kan, ada minimum berapa gitu kan. Ini barusan saya tadi bilang, nah kamu bebas nak mau milih mau apa gitu, dan dia milih. Dan hari ini kebetulan pilihannya dia jelek, gitu, pilihannya dia jelek. Terus saya tanya, kamu kenapa nih? Alah udahlah Pak, ini cuma teman gereja doang. Saya bilang, nah, kamu nggak boleh bilang loh, ini cuma teman gereja doang loh. Biar gimana pun juga itu tubuh Kristus loh. Kamu pilih barang ini, kamu pilih yang terbaik nggak? Atau kamu pilih sembarangan? Kamu pilih ini kenapa? Udah Pak, aku pilih ini Pak, supaya siapapun yang mendapatkannya, suruh nyatet khotbah Pak. Tahu nggak Pak? Anak-anak sekarang Pak, itu kalau datang ke gereja Pak, yang diliatin handphone terus, nggak pernah nyatet. Bilangnya nyatet di handphone, nggak taunya malah main game, nggak taunya malah buka Instagram. Kapan nyatetnya? Udah kasih buku aja sekalian biar nyatet. Iya nak, betul nak. Tapi kamu gimana orang mau tertarik nak mencatat di buku? Kamu kasih bukunya aja, kamu aja ngeliat bukunya aja enak. Saya bilang gitu. Pak, yang penting Pak, minimumnya tercapai. Oke. Tapi kamu bisa lebih baik gak dari itu? Kan Alkitab kan ngajarin nak. Kalau kamu disuruh jalan 1 mil, kamu jalannya berapa? 2 mil. Give the best. Sekarang gini, kalau orang ngasih kamu buku ini, kamu mau nggak terima? Ya maulah. Tapi kamu gimana hatinya? Dia mulai mikir. Ya biasa aja sih. Nah ya udah. Kamu aja biasa aja terima kayak gitu. Ayo nak, kamu tuh anak Tuhan. Kamu tuh ditaruh sama Tuhan tuh hati yang generous. Hati yang bermurah hati gitu. Terus dia mulai mikir. Gitu. Jadi aku beli lagi nih. Silakan. Gitu. Kalau menurut kamu pantas untuk memberikan itu ya silakan. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa kamu anak Tuhan, kamu punya sikap bermurah hati kepada yang lain, give the best. Oke. Dan hari ini juga saya lagi beli kado buat tukeran kado. Saya coba give the best gitu kan. Nah, konyolnya adalah waktu saya lihat, wah ini bagus nih. Oke, harganya udah cocok gitu kan. Nah, itu di diskon 50%. Sehingga nggak masuk lagi syarat untuk tukeran kado itu. Beli lagi akhirnya. Tapi dia akhirnya jadi ngelihat gitu. Oh iya. Kita tetap berusaha ya give the best ya. Nah itu termasuk itu nilai-nilai itu penting loh gitu. Ngajarin bahwa kamu itu tuh bukan datang dari keluarga nggak mampu loh nak. Ya tapi juga nggak berkelimpahan yang gimana-gimana ya. Tapi kamu bisa beri yang terbaik gitu. Kenapa kamu nggak mau lakukan? Nah ini bicara soal identitas ya, hal-hal yang kayak gitu ya. Nah yang terakhir di sini bicara soal masa depan. Nah jadi identitas masa depan itu bicara soal pernyataan visi sama pernyataan misi.
Apa tuh yang dimaksud dengan pernyataan visi sama pernyataan misi? Jadi yang dimaksud adalah begini. Kita perlu menolong anak-anak kita, dan bahkan kita nih yang masih single yang mungkin melihat tayangan ini ya, Anda juga perlu membangun yang namanya identitas jasmani, dalam arti gini, harus punya loh personal statement. Personal statement, siapa sih saya ini? Gitu. Kenapa? Karena siapa saya ini ada hubungannya dengan purpose, ada hubungannya dengan tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Siapa saya itu tuh berhubungan dengan misi Tuhan dalam hidup saya. Nah, itu penting loh. Jadi, saya ngajarin juga ya kepada Arsya gini, nak, personal statementmu apa? Siapa kamu? Kalau orang nanya, siapa Amadeus Arsya? Kamu akan jawab apa? Kamu akan jawab, oh ya, Amadeus Arsya adalah anaknya Arman Haryanto. Apakah begitu? Atau Amadeus Arsya adalah orang yang berpikiran sosialis? Gitu kan? Tapi hatinya generous misalnya, seperti itu. Ya silakan gitu. Tapi dia mendefinisikan dirinya apa? Nah, satu kali saya pernah tanya kayak gitu kan. Kalau kamu disuruh mendefinisikan siapa Amadeus Arsya, kamu akan jawab apa? Dia bilang begini, Amadeus Arsya adalah anak yang selalu memiliki favor Tuhan. Ada perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Wow, saya bilang. Kok kamu bisa bilang begitu? Iya, di saat aku nggak belajar, nggak jadi ulangan, Pak. Ya, saya sih ngakak sih waktu dia ngomong begitu. Tapi Pak, itu selalu terjadi Pak. Pokoknya di saat aku nggak siap Pak, gurunya juga nggak siap kasih ulangan. Jadi kayaknya hidupku tuh favornya banyak. Jadi aku menganggap bahwa hidupku tuh penuh dengan favornya Tuhan gitu ya. Ya oke, nggak apa-apa gitu. Tapi kamu bisa tetap melihat kondisi itu nggak gitu? Oh ya. Aku selalu merasa bahwa Tuhan nggak akan pernah tinggalin aku. Tuhan selalu tepat pada waktunya menolong aku, sehingga aku nggak pernah perlu khawatir. Aku cukup. Aku punya orang tua yang terbaik dan Tuhan kasih mimpinya yang terbaik dalam hidupku. Nah, oh ya udahlah, puji Tuhan lah. Walaupun mungkin personal statementnya nggak bisa sempurna ya, tapi buat saya rasanya itu oke lah gitu loh, seperti itu gitu kan. Terus waktu saya tanya, Tuhan mau taruh kamu di mana? Ya pokoknya dimanapun Tuhan tempatin aku harus bawa jiwa-jiwa ya kayak gitu. Dan dia lagi sangat excited nih untuk membawa jiwa-jiwa datang gitu kan ke komselnya dia gitu kan. Dia ikut satu komunitas olahraga gitu kan. Terus dia mulai ajak teman-temannya yang belum kenal Tuhan untuk ikut kayak seperti itu. Saya bilang, kenapa kamu ajak? Ya biarin deh, biar satu saat nanti dia boleh kenal Tuhan. Oh ya that's good gitu, bagus. Jadi dia tahu. Nah ini menurut saya penting nih seorang ayah kasih masa depan, identitas masa depannya kayak begini. Ya itu aja mungkin yang saya mau sampaikan dulu gitu ya soal identitas. Kita bahas dulu deh sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Oke, gitu dulu deh. Baik, saat ini sudah dibuka untuk Q&A sessionnya. Silahkan Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya boleh langsung chat. Ketik di kolom chat atau mau raise hand juga boleh. Gitu. Ini udah ada pertanyaan Pak. Selamat malam Pak, saya mau tanya bagaimana step-step untuk mengajarkan nilai-nilai kepada anak. Contohnya perihal kerapihan, kebersihan, agar anak tidak merasa dituntut dan menganggap itu kan papa, saya beda dengan papa. Oke, step by stepnya adalah kita ikutin dulu ya, yang menjadi kesukaan si anak tuh apa. Karena gini, buat kita sebagai orang tua akan jauh lebih gampang untuk turun dulu ke bawah daripada anak suruh naik ke atas. Suruh ngikutin kita kayaknya jauh lebih susah. Jadi kita yang ngikutin dia dulu ya ke bawah ya. Nah ngikutin ke bawah tuh maksudnya apa? Lihat dia kesukaannya apa misalnya. Oh dia sukanya makan permen. Terus bungkus permennya dia sembarangan buang. Ya udah kita mulailah dari permen. Gimana nak? Permennya enak nggak? Gitu. Enak Pak. Gitu. Papa dibagi dong. Nah gitu. Waktu dia bagi gitu kan. Kita buka bungkusnya, gitu kan. Terus bungkusnya kantongin aja, misalnya kita punya kantong. Bungkusnya Papa kantongin. Punya kamu mana bungkusnya? Sini Papa kantongin juga. Kita memancing supaya ada pertanyaan. Pak,
itu kan sampah, kenapa dikantongin? Nah, Hmm. kalau dia udah mulai ada trigger pertanyaan, nah di situ kita mulai bisa masuk soal nilai-nilai. Jadi stepnya menurut saya adalah ciptakan satu tindakan atau ciptakan satu pernyataan atau kalimat gitu kan yang membuat dia ingin bertanya, kenapa sih Pak dikantongin? Nah, buang sampah nggak boleh sembarangan. Itu udah nilai-nilai. Nah, besok-besok saya lihat anak saya pada waktu itu dia makan, dia waktu mau buang, dia mikir, nggak ada kantong, gitu kan? Udah habis itu dia pegang. Nah, kenapa pegang? Nggak ada kantong Pak katanya gitu. Lah kan celana ada. Oh iya katanya gitu. Kan Pak ini kan kotor, nanti kan celananya lengket kayak gitu. Oh ya sudah, sini kasih papa aja. Udah nggak apa-apa. Pelan-pelan kayak gitu. Nah, itu perlu terus-menerus sih. Nah, jadi sebenarnya kuncinya ya step by step-nya ya. Kita perlu peka sih sebagai orang tua sih. Perlu kreatif melihat, oh ini momen yang tepat nih, masuk gitu. Nah, masalahnya saya nggak bisa ngajarin kapan momen yang tepat kan. Iya. Itu kan setiap itu orang beda-beda. Setiap orang beda-beda kan. Jadi dia memang benar-benar mesti, orang tua mesti berperan aktif ya, berperan untuk aktif dan mencari awas. momen ya. Iya betul. Gitu. Dan ini Pak, kalau saya boleh bertanya Pak, ini kalau tentang tadi ada satu bahan yang belum di ini Pak, mengenai identitas masa kini yang tentang pergaulan Pak. Oh iya. Nah mungkin boleh ditambahin sedikit Pak untuk. Jadi kita memberikan identitas kepada anak kita berkaitan sama pergaulannya dia. Jadi misalnya dia berteman dengan orang-orang atau dengan teman-teman yang kita lihat sangat positif gitu ya, seperti itu. Itu kita ingetin lagi, kamu ini anak baik loh, ya kan? Kamu nih anaknya papa loh, ya. Dan papa lihat kamu berteman dengan anak-anak yang juga takut akan Tuhan. Bagus, nah. Ya, kayak gitu. Atau ada contoh lain ya. Ini nih, contoh ini saya tiba-tiba keinget ini. Jadi kami kan tinggal di apartemen kan. Kami tinggal di apartemen gitu. Nah kebetulan apartemen kami ini nggak jauh dari sekolah. Memang sengaja saya pilih di situ supaya nggak jauh dari sekolah, supaya nggak usah mengeluarkan transport terlalu banyak dan waktu untuk pergi ke sekolahnya nggak habis di jalan gitu. Ternyata di apartemen yang sama teman anak saya juga tinggal di situ, gitu. Tapi beda usianya 1,5 tahun dan dia lebih tua temennya ini gitu kan, lebih tua. Jadi dia udah keburu umur 17 gitu. Nah sayangnya anak ini nggak ditemenin sama bapaknya karena ini orang asing, ya orang warga negara asing gitu. Tapi udah lama tinggal di Jakarta, papahnya ada job di Jakarta, ya ada job di Indonesia. Jadi dia istilahnya nomaden lah, ngikutin orang tuanya lah, ada kerjaan ada di mana gitu. Nah papahnya ini karena kerjaannya sibuk banget gitu kan, kadang-kadang mesti balik ke negaranya, kadang-kadang harus ada di pekerjaannya ada di luar kota. Nah anaknya tuh di sekolah di Jakarta. Nah, anaknya tuh ditaruh di apartemen sendirian. Taruh di apartemen sendirian. Satu kali anak ini tuh datang ke sekolah dalam kondisi masih teler. Jadi masih geliyengan kayak gitu. Terus dia beli susu banyak gitu, datang ke sekolah. Terus tanya, kamu kenapa beli susu? Iya, aku masih pusing. Loh kenapa, kamu sakit? Enggak, semalam mabuk. Anak SMA, Kristen gitu. Ya kayaknya sih si anak ini bukan Kristen lah ya, walaupun dia pergi ke sekolah Kristen gitu ya. Ternyata ini anak cerita sama anak saya bahwa dia semalam minum alkohol. Gitu, minum alkohol di apartemennya. Terus ya dia cerita apa yang terjadi gitu kan. Nah anak saya cerita sama saya, Pak ini loh Pak, si itu tuh katanya semalam minum alkohol. Terus saya tanya gini, oh ya menurut kamu gimana, udah boleh belum? Itu ngelanggar tuh Pak. Alkohol itu kan dikonsumsi 21 plus. Oh artinya setelah kamu umur 21 kamu akan konsumsi itu. Kayak gitu. Enggak Pak. Bukan begitu. Tapi maksudku adalah kok dia nggak ngerti ya soal prinsip ya. Itu kan bahaya dan sebagainya. Dia kan masih sekolah. Dia kan bisa dikeluarin tuh dari sekolah gara-gara itu. Itu kalau ketahuan, wah bahaya loh. Kata gitu.
Gitu. Iya nak, bagus nak, kamu ngerti prinsip-prinsip, bilang gitu. Udah kan, saya waktu itu saya pikir udah isunya cuma sampai di situ. Satu kali temennya dia ngajak dia untuk datang ke unitnya itu di apartemennya itu, datang, suruh datang. Nah anehnya anak saya itu bisa cerita dulu ke saya, Pak, aku tuh diundang loh Pak, suruh datang ke unitnya dia. Waduh, saya udah langsung rasa deg gitu kan. Saya tanya sama istri saya, kamu sejahtera nggak kalau anak kita main ke unitnya anak itu? Enggak. Kenapa? Ya kalau tahu-tahu ada narkoba, kalau tahu-tahu ada minuman keras, terus gimana? Kita kan nggak pernah tahu. Ini anak orang tuanya nggak ada. Ya oke. Saya bilang, nak, ya sebisa mungkin kamu jangan main ke unitnya, tapi kamu tetap berteman sama orangnya. Satu kali saya ketemu sama anak ini kan memang juga kenal sama saya gitu kan. Ya karena saya pernah anterin dia dan ketemu gitu. Terus dia bilang, "Hai uncle," kayak gitu. "Oh, hai," saya bilang gitu. Terus ngobrol-ngobrol, terus anak ini bilang, "Uncle, aku mau tanya. Uncle ngelarang ya Arsya main ke unitku ya?" Kaget ya. Saya bingung sih pada waktu itu saya jawabnya gitu. "Loh, kamu tahu dari mana?" "Ya tahu dari Arsya lah," katanya gitu. "Katanya dilarang ya aku main." Loh, kalau menurut kamu kira-kira kenapa ya saya bisa ngelarang Arsya datang tuh? Mungkin karena saya pernah mabok gitu. Dia langsung to the point ke saya gitu kan. Terus saya bilang gitu, "Oh, kamu pernah mabok?" Nah gitu. "Iya, mabok salah nggak?" katanya. Wah, asik nih, saya ngobrolnya lebih asik. Nah, menurut kamu pantas nggak melakukan hal itu? Saya tanya gitu. "Ya aku kan udah 17 kan. Kalau di negara aku sih anak umur 17 sudah mulai bebas ya." "Oh ya silakan aja gitu." Enggak sih, Uncle bilang sama Arsya gini, kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak, nggak usah main. Gitu. Kalau memang nggak ada kepentingan yang mendesak, nggak usah main. Pada prinsipnya, Arsya seneng kok berteman dengan kamu, gitu kan. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu yang buruk, ya tentu saya sebagai orang tua, saya pasti akan larang untuk tidak berteman dengan kamu. Itu identity. Jadi kita mesti batas sih, ada batasnya. Itu loh soal pergaulan. Gitu. Menarik Pak. Ini udah ada pertanyaan masuk Pak. Malam Pak, bagaimana menurut Bapak kalau dalam mengajar anak kita selalu mengaitkan kembali ke prinsip-prinsip Alkitab? Contohnya kalau kamu tuh anak Tuhan, kamu akan memberikan yang terbaik dalam segala hal. Namun sang anak malah dengan sindiran mengatakan bahwa orang tuanya sedang khotbah lagi. Ya. Nah, ini kayaknya kalau sampai anak bisa berespon kayak begini, ini menurut saya pasti ada sesuatu. Ya, pasti ada sesuatu karena mungkin komunikasinya yang perlu diperbaiki. Bisa juga karena anak ini selalu dengar anjuran dari orang tua atau teguran dari orang tua, tapi si orang tua nggak memberikan contoh yang baik. Itu bisa juga ya terjadi kayak begitu. Atau bisa juga memang anak ini yang sebelumnya belum kenal Tuhan. Bisa juga anak ini juga belum lahir baru, gitu kan. Terus kemudian orang tua yang ngomong begini sehingga respon anak bisa terjadi seperti itu. Kalau menurut saya kondisi seperti ini itu terjadi karena banyak faktor, ada banyak hal yang perlu ditelusuri. Ada apa? Kenapa? Bisa aja anak ini ngalamin kekecewaan atau luka sama yang namanya kebenaran. Mungkin dia waktu melakukan kebenaran nggak didukung, mungkin dia waktu melakukan kebenaran malah hal yang negatif yang dia terima, bisa juga dia jadi trauma. Sehingga pada waktu dikasih anjuran yang sesuai dengan Alkitab, dianggap bahwa wah Alkitab lagi. Nggak ada lagi yang lain, misalnya seperti itu. Bisa juga ya kondisi kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sebagai orang tua perlu punya dua hal. Yang pertama, dia harus lihat dulu kondisi sang anak. Ya, kita kalau misalnya memang si anak ngerasa dia udah enek ya istilahnya ya sama hal-hal yang kayaknya berbau rohani gitu, fed up gitu ya. Ya orang tua jangan paksa lah gitu kan. Ya tetap aja bawa dalam doa. Saya tetap percaya kuasa doa tuh dahsyat sih.
ya bawa aja terus ya di dalam doa gitu. Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, ya kita perlu gali ya dalam diri si anak, kenapa, ada apa, kok kamu bisa bilang khotbah lagi gitu kan, padahal kan kami lagi nggak khotbah, kami kan lagi ngelihat bahwa ini kan prinsip kebenaran, ini prinsip kehidupan, ya kan. Mungkin papa mama belum ngelakuin dengan sempurna, tapi ini yang namanya kebenaran, kita harus berproses dong. Terus menerus ya, kita perlu menjelaskan sih. Jadi ya saran saya kalau ngadepin situasi seperti itu, satu, jangan give up. Dua, ya kita juga mesti berhikmat. Ya, ketemu celahnya ada di mana. Mungkin anak itu pernah ngalamin luka atau trauma atau jengkel gara-gara papa mamahnya ngomong firman tapi dia nggak pernah lakuin. Misalnya bilang, nah kamu tuh ya, kamu mesti hidupnya benar. Tapi lampu merah ditabrak terus sama papa mamahnya. Naik motor dilewatin melulu, naik mobil lewat bahu jalan melulu, gitu kan. Tapi kita ngajarin suruh hidup benar, ya kan. Nah itu kan nggak nggak jadi contoh seperti itu. Gitu sih. Semoga menjawab pertanyaannya yang tadi. Pak, dalam memberikan identitas kepada anak, salah satunya menanamkan nilai. Bagaimana membedakan apa yang kita tanamkan benar-benar nilai kebenaran, bukan hanya ambisi pribadi orang tua yang ingin menjadikan anaknya sesuai dengan keinginan hati mereka. Oke. Bagus nih pertanyaannya. Kalau masih ada rekamannya di episode kita tentang kasih, itu mungkin boleh ditonton lagi ya, atau boleh didengar lagi soal ekspektasi. Ya. Nah, gimana cara membedakannya? Ini pertanyaan bagus. Cara membedakannya adalah begini. Apa yang kita sampaikan itu demi kepentingan kita, ada kepentingan kita nggak? Atau murni hanya kepentingan dia? Begitu ada sedikit saja kepentingan kita, itu berarti udah punya kecenderungan ekspektasi kita. Bukan benar-benar demi perbaikan atau demi kebaikan si anak. Ya, seperti itu. Jadi cara ngukurnya sih sesederhana itu, gitu ya. Jadi kalau saya bilang nilai-nilai kebenaran, ya apa yang kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, ya udah itu disampaikan, ya itu sampaikan. Tapi misalnya dia belum bisa melakukan, ya tentu juga jangan dipaksa, gitu. Kalau kita kadang-kadang kan suka, tuh ya udah diajarin tuh ya harus begini, harus berinisiatif, harus apa gitu, kita paksa terus gitu ya untuk berinisiatif. Ya anak namanya anak ya bisa aja fed up gitu ya, capek gitu ya tadi. Ya kita harus stop gitu ya. Bukan berarti kita stop memberikan nilai, enggak. Kayak mungkin caranya yang kita harus ubah gitu ya. Jadi bukan masalah soal nilainya, kebenarannya tapi mungkin caranya gitu ya, seperti itu. Dan sekali lagi lihat tujuannya ya. Ini motifnya kita nyampain, nah kamu ya mesti rapi nah. Gitu. Loh, bagus, rapinya bagus, tapi di belakang itu dalam hati bunyinya gini, kalau kamu nggak rapi kan papa yang malu. Nah, itu berarti udah ekspektasi sendiri tuh, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ajarin, nak kamu yang rapi, kenapa? Kalau kamu dari sekarang kamu udah mulai belajar rapi, satu saat nanti kamu sekolah di luar, ya kerapihan kamu akan menolong kamu. Kamu bisa belajar dengan lebih efisien. Kamu bisa sekolah, bisa selesai tepat pada waktunya. Kamu nggak capek. Ruangan kamu bersih. Itu akan membuat kamu jauh lebih sehat. Kamu nggak sering sakit-sakitan. Ya itu yang kita jelasin. Gitu sih. Malam Pak, ini pertanyaan berikutnya Pak. Saya mau bertanya bagaimana jika seorang ayah punya karakter yang tidak suka banyak bicara? Karena dari yang dijelaskan Pak Arman, seorang bapak sepertinya butuh komunikasi yang baik untuk mendidik, mengubah atau membentuk pola pikir sang anak. Ya, kalau sang ayah tipe yang tidak banyak bicara ya, menurut saya itu juga tetap bisa mengajarkan hal yang baik sih kepada anak-anak ya. Saya punya sahabat-sahabat para ayah juga yang termasuk tipe temperamen stabil gitu ya, tenang gitu ya. Tapi bukan berarti nggak bicara sama sekali, gitu kan. Tindakannya dia, dan pada waktu misalnya dia bicara, sekali dia bicara itu benar-benar nilai-nilai ya, atau sekali dia bicara itu sesuatu yang signifikan gitu, ya kenapa enggak? Seperti itu. Kalau mau ditanya,
Silakan, nggak apa-apa ayah nggak banyak bicara, tapi kalau menurut saya komunikasi adalah sebuah keharusan. Komunikasi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar harus ngomong loh. Mendengarkan Pak ya. Komunikasi kan juga bicara soal mendengarkan. Ya jadilah ayah yang mendengar, nggak apa-apa gitu. Atau kadang-kadang misalnya ayah nggak bisa ya mengeksekusi atau nggak bisa menyampaikan, dia boleh sampaikan kepada istrinya, istrinya yang mungkin bicara, atau dia bisa sampaikan kepada mentornya sang anak, misalnya seperti itu, atau dia bisa sampaikan kepada siapa pemimpinnya, kepada orang yang memang bisa memberikan memberikan masukan ya kepada sang anak. Gitu ya. Saya pernah ada di dalam sebuah tahap-tahap anak saya nggak mau dengerin saya sama sekali, gitu. Ada masa-masa itu, setahun setengah lah, gitu ya. Jadi kayak nabrak tembok saya ngomongnya gitu. Akhirnya saya lebih banyak diem udah, dan saya lihat dia dekat sama siapa gitu. Oh dia ada kakak rohaninya ini, ya udah saya deketin, gitu. Nah kalau saya ngusul nih, kalau misalnya kita tipe ayah yang nggak banyak bicara, gimana sih cara ngajarin nilai-nilai atau kualitas parenting ini kepada anak-anak? Siapin mentor sih buat anak-anak kita. Harus ada kakak rohani sih. Ya, kita mungkin nggak banyak bicara sama anak kita, tapi paling nggak ada kakak rohani kali ya yang bisa menolong ya untuk melakukan itu. Dan itulah juga yang sempat saya lakukan. Ketika apa yang saya omongin ternyata nggak bisa, ya saya lihat, oh dia punya kakak rohani nih di gerejanya. Ya udah saya deketin. Saya ungkapkan isi hati saya. Ini gini, ini gini, ini gini, ini gini. Coba ya sampein deh. Gitu. Kayak gitu. Jadi kita memang butuh bantuan orang lain sih. Ya, itu sih. Oke, Pak, kalau kita lihat semua tadi dari semua yang kita udah bahas itu kita berbicara soal yang preventif, which is ya tadi mencegah memang lebih baik daripada mengobati gitu ya. Betul. Tapi pada realitanya kan seringkali kita harus mengobati. Seringkali kita sudah terlalu ya tadi berbuat tanpa sadar, kita sudah banyak hal yang sudah dilakukan sehingga misalnya saya punya bayangan ketika ada seorang anak yang tiba-tiba datang sama orang tuanya dan tadi dia punya kebiasaan gender misalnya, tiba-tiba dia datang, saya mau berubah jadi saya adalah laki-laki walaupun dia tubuhnya perempuan gitu. Maksudnya tiba-tiba ya tadi sang ayah tidak merasa bahwa dia pernah mendidik anaknya dengan tidak baik atau apa gitu ya. Seringkali kan itu datang tiba-tiba dan bagaimana mengobatinya Pak? Sering tadi dalam kondisi seperti itu. Oh, oke. Ini kalau isu soal gender ya. Iya. Nah, ini sebenarnya isu yang cukup sensitif ya. Dan ini memang ayah harus punya keahlian ya menurut saya ya di area ini. Jadi kalau sampai ada situasi seperti itu, sebaiknya punya rekan-rekan ya pemimpin hamba Tuhan atau rekan rohani ya yang cukup dekat ya dengan dirinya untuk sama-sama berdoa dan sama-sama untuk menemukan cara menyampaikan yang benar ya kepada sang anak ya. Sebab kalau sampai caranya keliru bahaya juga ya. Nah, kalau saya dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu, cara memperbaikinya sekali lagi gini, perlu rasa aman dulu sih menurut saya. Ya, jangan keburu panik ya, jangan keburu panik dengan kondisi seperti itu, walaupun tetap kita harus segera intervensi ya. Jadi saya nggak bilang bahwa segera intervensi berarti harus jadi panik gitu, panikan gitu enggak gitu. Kita perlu sadar bahwa, ini isu penting, ini nggak boleh main-main. Tapi juga jangan sampai kita jadi ketakutan atau gimana gitu ya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap membela dia gitu ya, dan membela kita sebagai orang tua. Itu yang pertama. Ya, jadi datang dulu ke Tuhan, datang ke orang-orang yang memang kita bisa ajak bicara ya untuk urusan seperti ini, karena jangan dipendam sendiri. Itu perlu diskusi yang matang, perlu pandangan banyak orang ya seperti itu. Ya perlu ketemu sama mentor-mentor ayah yang baik ya seperti itu. Hal yang kedua yang bisa dilakukan oleh seorang ayah adalah tetap memberi rasa aman dulu kepada dia. Memberi rasa aman sambil mengevaluasi. Ada hal-hal apa sih yang selama ini mungkin nggak disampaikan. Karena bisa saja situasi-situasi itu terjadi karena pondasinya nggak kokoh nih.
Gitu. Karena kalau sampai dia fondasinya kokoh, mestinya sih hal itu nggak terjadi. Pertanyaan atau situasi seperti itu mestinya nggak terjadi. Nah, fondasi yang nggak kokoh tuh terjadi di mana? Di masa apa? Jangan-jangan di masa anak ini masih kecil, nggak pernah ada peran ayah di dalamnya. Ayahnya sibuk melulu, jaga toko, jualan, dan sebagainya. Sehingga dia nggak punya satu firm ya, gitu. Hal yang bisa juga terjadi, kenapa dia bisa ngomong begitu, bisa aja karena luka loh. Mungkin dia terluka dengan sesama jenisnya. Gitu. Ya, misalnya ini anak perempuan gitu kan, terus tiba-tiba dia pengen jadi laki-laki gitu kan. Kenapa? Karena dia ngelihat perempuan lemah, dia ngelihat teman-temannya yang perempuan itu ternyata nggak bisa cocok sama dia gitu kan, dan justru malah laki-laki yang bisa cocok sama dia. Itu bisa aja terjadi. Bisa aja dia lagi ngalamin penolakan oleh sesama wanita, sesama perempuan di sekolahnya atau di dalam lingkungannya. Nah, ayah harus melakukan riset ya, seperti itu. Mempelajari kenapa, dia temennya sama siapa. Pokoknya intinya jangan langsung dibantah. Apalagi kalau anak ini udah cukup besar ya, di atas 12 tahun ya. Karena anak di atas 12 tahun kalau sampai terjadi sesuatu, misalnya dia ngomong statement seperti itu langsung dibantah, yang terjadi malah bangun tembok. Nah, ini nih yang banyak ayah nggak sadarin. Jadi kalau udah di atas 12 tahun, anak-anak tiba-tiba memunculkan sebuah ide yang buat kita rasanya nggak sesuai sama kebenaran dan sebagainya, hati-hati, jangan kepancing emosi dulu, tetap tenang, doakan, ya udah pasti, dan tetap bangun rasa aman dulu buat si anak. Ya, marah itu harusnya tidak jadi opsi yang apapun sih maksudnya sih, bukan jadi opsi terakhir ya. Jangan jadi opsi deh, intinya begitu. Ya, dengerin dulu. Oh, begitu ya. Oke. Kapan kamu punya waktu buat ngobrol sama papa soal hal itu? Gitu aja. Kapan kamu punya waktu buat ngobrol? Papa mau dengerin. Gimana ceritanya? Kapan kamu mulai punya pikiran kayak gitu? Apa ya yang menarik ya dari ide kamu itu? Pokoknya diterima aja dulu, bangun rasa aman dulu gitu ya. Karena buat anak-anak ya, kasih itu penting sih gitu. Jadi ngobatin identity yang rusak, identity yang kacau itu harus ketemu sama kasih. Love encounter-nya itu penting sekali. Dan nanti di next episode saya akan banyak bahas tuh soal love encounter itu. Karena saya lihat nih, kebanyakan isu-isu mengenai identitas itu terjadi karena luka. Gitu. Dan kita masih ada satu episode lagi kayaknya, ya kan? Kita akan bahas bagaimana kita menyembuhkan luka-luka, ya, seperti itu, baik luka dari bapak maupun luka dari ibu, gitu. Nah itu akan menarik, gitu. Seperti itu. Jadi kalau saya meresponin pertanyaan bapak tadi, yang pertama jangan panik, yang kedua tetap beri rasa aman sih. Gitu. Jangan langsung gegabah bilang. Langsung panik dan sebagainya gitu. Iya betul, itu hal yang penting. Tapi respon kita nggak boleh kepanikan. Supaya reaktif ya, jangan reaktif. Ya, sebab kalau sampai reaktif dia mulai bangun tembok, kita udah nggak bisa masuk lagi. Gitu. Ada pertanyaan berikutnya, Pak. Pak Bu tanya tentang orang tua yang selalu menasehati menggunakan firman Tuhan, namun nyatanya pihak orang tua tidak pernah melakukan firman Tuhan tersebut. Bahkan saya selaku anak cenderung dilarang di dalam melakukan pelayanan di gereja. Padahal saya tetap berprestasi dan menjaga nilai sebaik mungkin. Ada tips, Pak? Bentar. Saya coba merenungkan dulu nih. Tentang orang tua yang selalu menasehati menggunakan firman Tuhan. Firman. Tapi nggak pernah melakukan firman tersebut. Oke, terus? Bahkan anak tersebut dilarang untuk melakukan. Jadi orang tuanya Kristen, tapi dia melarang anaknya untuk melakukan pelayanan di gereja. Oh, tapi orang tuanya juga nggak pernah ngelakuin firman, tapi dia ngomong pakai otoritas. Oke. Ada. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Ini tips buat orang tuanya atau tips buat anaknya dulu nih. Kalau tips yang dimaksud di sini ini sebagai anak, ya doakanlah papa mamahmu. Ya, doakan mereka supaya mereka bisa seutuhnya ya mengenal kebenaran dan menjadi pelaku firman. Yang kedua, ya tetap kasihi papa dan mamahmu. Kenapa? Karena sekali lagi kasih itu mengubah banyak hal. Serius, kasih mengubah banyak hal.
Tapi kalau kita kepahitan atau bahkan kita malah jengkel, itu malah nggak bisa ngubah orang tua kita, nggak bisa. Jadi kita tetap perlu memberikan penerimaan juga, ya. Dan ini bagus sih. Jadi penerimaan tuh bukan hanya dilakukan oleh orang tua kepada anak, tapi anak juga kepada orang tua harus juga punya penerimaan, ya. Orang tua yang ngerasain bahwa anaknya tetap hormat, sekalipun orang tuanya ngaco seperti itu ya, anaknya tetap hormat, anaknya tetap menegur dengan kasih. Saya yakin akan ada satu titik orang tua itu benar-benar ngalamin perubahan sih, ya seperti itu. Saya pernah melihat ada satu keluarga yang seperti itu juga, papahnya katanya Kristen, KTP sih, tapi tiap kali di jalan, waduh kebun binatang keluar terus. Terus kemudian lakuin pelanggaran-pelanggaran terus. Pokoknya kalau untuk orang luar dia tegas, tapi buat dirinya sendiri dia lembut. Jadi kalau orang luar bikin kesalahan udah maki-maki. Kalau dianya bikin kesalahan, dia bilang, ini kan cuma sementara aja gitu. Ya begitulah. Gitu kan. Nah, kita tetap hormat ya. Kita tetap hormati, kita tetap sayangi, tetap layani, tetap doakan gitu ya. Nanti orang tua itu tetap bisa pulih kok. Dan saya lihat ya memang orang tua ini akhirnya jadi pulih gitu ketika anaknya punya respon yang benar. Dia nggak maki-maki orang tuanya, dia malah tunjukin, oh iya Firman ngomong ini, papi sama mami nggak lakuin kan, aku lakuin. Ini outputnya kayak gini. Biar juga jadi contoh gitu. Itu ya kalau tipsnya sebagai anak ya. Kalau tipsnya sebagai orang tua ya bertobat lah. Ya. Kalau ada tahu yang kayak begini, ya bertobatlah ya sebagai orang tua ya. Tapi masalahnya sadar apa enggak kan? Tapi dugaan saya kalau pertanyaannya kayak tadi itu pasti pertanyaan dari anak kan kepada orang tua. Ya, saran saya tetap hormati orang tuamu, doain mereka, dan justru setiap firman yang dilanggar sama papa dan mamamu tetap dilakukan. Ya, engkau yang melakukan dengan benar supaya apa? Jadi contoh ya kayak gitu. Kalau misalnya dia larang pelayanan-pelayanan yang ada di gereja, ya sebisa mungkin coba hargai dulu lah ya papa dan mama gitu ya, hargai dulu. Karena apa? Mereka juga jadi pusat pelayanan yang terbaik juga kok buat kita gitu kan. Itu sih. Nggak harus yang namanya pelayanan harus benar-benar ada di dalam gedung gereja dan ada di dalam pelayanan yang secara harafiah ya, atau yang pelayanan yang terlihat ya. Tapi kan orang tua juga sosok yang memang perlu kita layani kan. Sekalipun mereka udah di dalam Tuhan ya, mereka tetap perlu dilayani. Namanya orang tua pasti bisa khawatir juga kan, ya tetap perlu dilayani. Gitu. Mama saya tuh umur 70, satu kali ngalamin kepanikan yang sangat over gitu. Padahal dia majelis dari sebuah gereja. Tapi bisa panik juga. Ya, sometimes kan orang bisa ngalamin begitu kan, gitu kan. Ya, saya bilang, Mam, udah aku doain ya, gitu. Saya nggak banyak kasih saran-saran apa, majelis kok, gitu kan. Mam, doa yuk. Ayo doa. Nangis didoain doang. Gitu. Mam, nanti sore aku habis pulang kantor, aku ke rumah ya. Mami pengen makan apa? Enggak, Mami nggak pengen makan apa-apa. Mami cuma pokoknya bingung nih man, mesti gini. Oh ya, kan kita tahu orang tua sukanya apa. Udah bawain capcay gitu kan. Ayo Mam, kita makan. Makan bersama. Udah habis makan bersama, ngobrolin dulu yang lain. Udah jangan ngobrolin kekhawatiran, ngobrolin dulu yang lain. Mam, udah malam aku balik ya. Sini peluk dulu. Dipeluk aja nangis. Terus malamnya dia WA. Aneh ya, kamu datang, Mami bisa gak khawatir ya? Oh gitu ya? Kalau gitu besok aku nginep deh di tempat Mami gitu. Aku tidur deh di rumah Mami. Kalau aku tidur 2 malam, Mami oke nggak? Oke kata gitu. Ya udah, aku ajak istri, ajak anak, nginep di rumah Mami. Pulih tuh. Gitu. Jadi ya dengan tindakan dan tadi dengan kasih tindakan, dan tulus ya. Jadi jangan malah dibantai gitu kan. Kadang-kadang kan anak suka, Mami itu gimana sih? Mami itu udah majelis gini masa kayak gitu masih khawatirin. Orang tua ya digituin marah lah. Ya kan? Ya, di counter lah sama hal-hal yang tindakan kasih lah gitu. Malam Pak, ini pertanyaan menarik nih.
Malam Pak, bisa saksikan bagaimana saat Bapak marah sama Arsya, bagaimana reaksi Arsya saat itu dan bagaimana Bapak menjelaskan kepada Arsya. Oke. Saya nggak tahu ya kenapa pertanyaan ini bisa keluar ya, tapi ini sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat saya hindari sebenarnya untuk saya jawab. Nggak. Oke, saya jawab. Saya masih terus terngiang-ngiang kemarahan yang paling besar dalam hidup saya kepada Arsya adalah ketika dia melakukan pelanggaran di sekolah. Ketika itu menurut saya itu adalah pelanggaran yang bikin saya marah besar, mungkin lebih tepat naik pitam lah ya, seperti itu, murka. Itu mungkin lebih tepat gitu. Yang saya lakukan ketika itu, saya tahu itu salah, adalah gebrak meja di depan dia, dan itu kencang banget sih. Saya nggak pernah pukul Arsya, nggak pernah. Saya tidak pernah memukul Arsya dengan tangan saya, kaki saya, kepala saya, enggak. Saya nggak pernah itu. Waktu Arsya masih kecil, saya pernah kasih dia tongkat disiplin ya, tongkat kasih gitu ya, di bagian pantatnya dia ya, ketika itu ya. Tapi di waktu dia masih kecil, dan itu pun juga tidak sering gitu. Kemarahan yang masih selalu saya ingat adalah kemarahan yang terjadi waktu dia ada di SMP, dia melakukan sebuah tindakan yang membuat dia di sekolah itu dikasih SP1. Kenapa? Karena tindakannya dia itu dianggap kurang ajar oleh gurunya. Gitu. Nah, itu ceritanya sebenarnya panjang sekali ya. Kenapa dia bisa melakukan itu, saya tahu gitu ya. Saya tahu. Dan itu bikin saya marah besar, saya gebrak meja dan dia kaget gitu kan. Dia nggak pernah ngelihat saya semarah itu gitu. Kalau mau ditanya saya menyesal nggak sama tindakan itu? Ya, saya menyesal. Saya benar-benar hari itu saya nggak bisa tahan ya diri saya ya. Saya marah betul. Kemudian setelah saya lakukan itu, saya takut sih. Saya takut apa ya? Yang pertama, saya takut saya melakukan tindakan yang lebih berbahaya. Yang kedua, saya takut Arsya juga melakukan tindakan yang berbahaya. Gitu. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya keluar dulu dari rumah itu. Saya segera telepon teman, rekan sepelayanan saya ceritain kondisinya dan saya minta didoain. Saya coba minta, Tuhan tolong, saya mesti gimana gitu. Sebab kalau saya di rumah, itu kemarahan akan numpuk terus di situ. Saya mesti alihkan. Karena memang itu salah satu jalan ya untuk bisa kita meredam kemarahan adalah mengalihkan. Jadi menggantung begitu aja tuh Pak. Gebrak ya. Tinggal langsung. Nggak gebrak, masih marah gitu kan, gitu kan. Kenapa kamu begini? Dia diam aja gitu. Dia kayak pengen ngebales tapi dia itu. Nah, pengen jawab nggak berani gitu ya. Jawab nggak berani karena ngeliat papanya murka gitu kan ya. Nah, udah terus habis itu dia masuk kamar, ya dia gebrak pintu masuk kamar gitu kan ke dalam. Nah, saya bersyukur ya, saya punya seorang istri yang sangat paham gitu bagaimana cara membackup gitu. Itu satu hal yang saya paling syukuri gitu ya dalam hidup saya ya. Tuhan berikan pasangan yang terbaik gitu ya dalam hidup saya. Dia istri saya peluk saya dan dia cuma bilang, kamu keluar dulu deh. Aku ngobrol sama Arsya. Oke. Saya keluar. Jadi dia benar-benar bisa ngeredam itu saat gitu. Nah, ini bagusnya parenting ya kalau menurut saya ya. Saya keluar, saya nangis gitu kan. Saya telepon sahabat saya gitu kan. Saya maki-maki dia balik gitu kan. Karena kami udah tahu, pokoknya kalau dia udah nggak tahan, dia berhak maki-maki saya. Dan kalau saya udah lagi panas, saya maki-maki dia gitu kan. Jadi tong sampah aja gitu ya. Pokoknya perlu ngeluapin gitu kan. Tapi dia tahu endingnya mesti kemana, dia ngerti. Dan saya juga tahu endingnya mesti kemana. Nah, habis itu dia doain, udah selesai, tenang. Terus saya tanya istri saya, Arsya gimana? Nggak mau makan. Masih nangis, masih. Apa yang dia lakuin? Ya, dia diam aja. Oke. Udah saya masuk ke dalam, saya belajar tenang gitu kan. Saya tunggu gitu kan. Saya masuk ke dalam kamarnya, ke kamarnya Arsya. Saya cuma bilang gini, Ars, tindakan kamu dan Papa hari ini sama-sama salah di hadapan Tuhan. Jadi kita
perlu sosok Tuhannya nih sebagai segitiga pengamannya ya. Saya bilang gitu, tindakan kamu sama papa hari ini sama-sama salah di hadapan Tuhan. Yuk kita mesti doa. Dan akhirnya kami doa. Istri saya udah nangis aja dari situ. Kami doa, saya pimpin doa. Speechless saya doanya. Udah selesai, saya cuma bilang ini, nak, take your time. Apa nggak mau ngomong apa-apa lagi, nggak mau take your time. Besok kita beresin. Besok loh, kita beresin. Jadi nggak malam itu. Besok kita beresin. Udah malam itu saya benar-benar doa, Tuhan, saya berdoa semoga dia nggak lompat dari jendela. Saya bilang gitu. Kan beneran itu menghantui saya dan saya takut banget gitu. Kadang-kadang anak-anak hari ini kan mental health-nya. Saya cuma doain itu aja, Tuhan. Besok pagi, saya bangun pagi, saya saat teduh, saya udah jauh lebih tenang. Saya siapin makan buat dia, kemudian dia berangkat sekolah, gitu. Pulang dari sekolah, saya cuma tanya, gimana kamu hari ini sekolah? Biasa aja. Masih dingin deh. Masih dingin. Oke. Udah bisa kita selesain hari ini? Belum, kata dia. Oke. Ya udah. Oke, kita jangan maksa. Oke aja udah. Saya tetap tenang, udah saya lakukan aktivitas saya. Dan waktu saya terima telepon dari pihak lain gitu kan, yang mestinya bisa bercanda, saya nggak bercanda. Saya nggak menunjukkan bahwa saya bisa bercanda sama orang lain, sementara di rumah lagi ada masalah. Saya hindari itu. Gitu. Ya kalau memang ada yang kayak begitu, saya keluar. Pokoknya yang penting dia jangan dengar saya posisinya, oh ya Pak, gimana? Tapi di rumah, kamu ya begini. Itu saya hindari. Karena itu bisa bikin kacau suasana kayak begitu gitu. Saya hindari. Kalau bisa saya bilang, Pak, saya lagi ada dalam satu situasi yang saya nggak bisa ngobrol. Boleh besok saya call? Boleh Pak. Gitu. Jadi saya tetap jaga suasananya masih suasana berduka gitu. Sampai akhirnya besokannya saya tanya lagi, nah udah bisa kita beresin? Bisa. Saya ajak dia keluar. Jadi nggak di rumah, cari tempat yang netral, di rumah makan atau apa. Gitu. Dan akhirnya kita mulai ngobrol. Ya dimulai dari saya, perilaku saya salah, saya ngomong minta maaf. Terus habis itu dia bilang, aku tuh jengkel Pak sama guru ini, makanya aku perlakukan begitu sama dia. Oke, Papa udah nangkep. Besok Papa dipanggil sama pihak sekolah. Kamu kemungkinan besar bakal dapat ancaman untuk di DO loh dari sekolah karena tindakan kamu. Tapi kamu nggak usah khawatir. Papa bakal bela kamu. Kamu tenang aja, itu urusan I, saya bilang. Besok saya ke sekolah, gurunya marah Pak. Gurunya marah betul. Gurunya minta harusnya di drop out hari itu. Karena tindakan itu. Saya bilang, Pak, sorry ya, saya bilang. Anak saya nggak salah. Marah gurunya. Gantian gurunya yang marah. Itu ada guru BP, ada wakil kepala sekolah di situ, ada guru guru kelasnya lah ya di situ. Terus dia marah-marah lagi, gurunya marah-marah. Saya diam dengerin aja, tahan gitu kan. Ini bukti CCTV-nya udah jelas, anak bapak tuh begini. Saya bilang, anak saya nggak salah. Terus salah siapa? Saya yang salah. Saya bapaknya yang salah. Saya nggak cukup untuk mengajarkan anak saya untuk bisa berespon di situasi yang seperti ini. Itu langsung satu sekolah bisa diem, bisa tenang. Hikmat Tuhan datang. Wakil kepala sekolahnya bilang sama gurunya, Sir, untuk kasus seperti ini nggak bisa di DO. Kenapa? Karena ini kejadian baru pertama. Sekalipun mungkin Sir ngerasa ini besar, tapi anak ini kan juga ada perlindungan di dalam aturan sekolah. Harus ada surat peringatan dulu dong, baru bisa di DO. Jadi kalau Sir nggak bisa terima aturan sekolah, ya silakan Sir yang keluar dari sekolah. Berbalik jadi. Saya malah dibela gitu. Wah, di situ saya ngerasa bahwa
orang ya sekalipun salah, tapi responnya bener, Tuhan bela loh. Wah, di situ tuh saya dapetin sesuatu tuh. Dan hari itu akhirnya kami bisa beres, sama gurunya nih beres, dan akhirnya sampai hari ini gurunya tetap baik sama kami, dan gurunya juga baik sama Arya. Dan bener, gurunya yang keluar. Setelah beberapa bulan kemudian. Dan ya hubungan saya sama Arsya akhirnya bisa pulih gitu. Dan setiap kali kami menceritakan kisah itu, ya Arsya udah nggak trauma lagi. Dia udah bisa melihat bahwa itu baik kok. Kejadian itu baik. Nah itu. Baik. Nah, kalau saya ingin tanggapi dari cerita Bapak yang tadi tidak boleh menciptakan suasana tadi kita bisa tertawa di tengah ketegangan di rumah itu akibatnya apa Pak? Maksudnya apa yang bisa dampak apa yang bisa dilihat oleh anak sehingga itu harus dihindari maksudnya? Kita bermuka dua dan itu berbahaya sekali. Jadi anaknya bilang tadi papa cuma menekan aku gitu ya, sedangkan papa punya kehidupan ya tadi yang papa baik-baik aja sebenarnya tapi sama aku aja dia jahat gitu. Dia akan punya pikiran seperti itu. Bisa ya berpikiran begitu ya kalau misalnya anak-anak mental health-nya nggak kuat dan sebagainya. Apalagi saya tahu kan pada waktu itu anak saya masih ada isu soal mental health kan. Jadi saya akan hindari itu. Bahkan sampai hari ini pun misalnya kami ada keributan atau misalnya ada konflik di rumah misalnya. Tiba-tiba saya terima telepon, ada hal-hal yang membuat saya bisa tertawa, saya akan hindari. Saya akan hindari. Kenapa? Belajar menghormati bahwa ada isu loh yang memang belum selesai. Gitu. Seperti itu sih. Itu sekali lagi ya, itu bukan apa-apa ya. Itu prinsip yang saya bangun bahwa saya menghargai bahwa ada konflik yang memang belum terselesaikan. Dan saya nggak bisa abaikan itu. Buat saya konflik itu tetap penting dan kita harus beresin. Itu sih yang saya mau berikan ya, signal seperti itu yang saya harus berikan ya. Gitu. Oke. Kalau gini Pak, banyak orang tua juga yang mungkin dengan sikap tadi seperti tidak terjadi apa-apa. Oh, bisa tiba-tiba ya tadi tidak pernah diangkat lagi untuk jalin hubungan terlebih dahulu. Misalnya tadi habis marah terus tiba-tiba besokannya seperti nothing happen. Itu akan memupuk trauma-trauma di masa yang akan datang dan itu lukanya nggak sembuh loh Pak. Setiap luka harus disembuhkan ya menurut saya ya. Walaupun mungkin jangka waktunya bisa lama, bisa sebentar, kita nggak pernah tahu ya. Tapi itu tetap lukanya tetap ada, makanya harus dibereskan segera. Karena memang firman Tuhan kan ajarin kan, kalau kamu marah ya jangan sampai malam, ya kan ya udah malam selesai gitu kan. Kalau misalnya pagi ya udah sampai matahari terbenam ya udah harus clear gitu loh, selesai gitu, seperti itu. Dan selesai itu bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Nah kebanyakan orang mengidentifikasikan seperti itu. Kan udah nggak apa-apa, papa udah bisa ketawa lagi sama kamu, tapi tidak pernah Iya, itu tetap harus dibongkar lagi. Gitu. Bahkan sampai hari ini pun saya masih terus berusaha menggali ada hal-hal apa lagi ya yang masih membekas di kepala Arsya, yang Arsya masih belum pulih gitu. Seperti itu. Itu saya masih terus bongkar. Sekiranya masih ada, saya harus bertanggung jawab gitu untuk membereskan itu. Gitu. Ya mungkin itu udah terkubur begitu aja gitu. Tapi bisa aja kan itu ke-trigger lagi. Ya itu. Terkait dengan tadi mungkin orang tua juga kan nggak mau diekspos tadi kesalahannya tadi kan, dalam arti ada egonya orang tua sehingga tadi orang tua menutupi. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Udah besoknya seolah-olah nothing happen. Padahal itu luka yang bernanah yang ditutup ya. Jadi pada saat dia akan. Betul. Itu nanti juga pasti akan ada problem lagi kan ke depannya kan. Makanya harus segera diselesaikan. Saya yakin Roh Kudus pasti akan bukakan sih. Ya. Kapan waktunya Roh Kudus pasti akan bukakan dan kita harus menyelesaikan itu. Gitu sih. Baik. Bersama kita juga sudah hadir Pak Agus sebagai gembala senior di tempat ini. Silakan Pak Agus mau menyampaikan sesuatu. Ya, shalom. Thank you. Shalom, Pak Agus. Sekali lagi malam, teman. Ya, apa namanya luar biasa nih kalau ngeliat Pak Arman memang kelihatannya sangat concern ya sama masalah-masalah begini. Cuma saya lihat yang agak sulit diterapkan kalau kebanyakan parent gitu ya. Kebanyakan Pak Arman memang ceritakan dari sudut pribadi Pak Arman gitu ya.
Tapi ini kan orang yang Pak Arman sebagai pribadi yang tadi mungkin sudah pulih, sudah lahir baru, tapi juga bukan hanya itu, punya kedewasaan emosi yang tinggi, kedewasaan intelektual yang tinggi, yang mau memberikan waktunya, punya kesadaran yang tinggi untuk lakukan ini gitu. Nah, kelihatannya gap itu yang mungkin banyak dialami oleh sebagian besar parent yang ada kalau saya lihat. Okay. Jadi kasarnya dasarnya itu yang kayaknya sulit sekali begitu untuk bisa melakukan ini semua begitu. Oke. Ya. Nah, boleh saya tambahkan, Pak Agus? Ya, oke. Oke. Sebenarnya saya juga bukan orang yang ahli ya pada awalnya ya, karena papa mama saya juga bukan orang yang ahli, sehingga saya nggak pernah belajar apapun kayaknya ya yang seperti tadi gitu ya. Nah, proses ini saya alami, satu, saya yakin itu semua karena perjumpaan sama firman Tuhan, Pak Agus. Jadi saya tetap menyadari semua itu bisa dialami atau bisa diselesaikan ketika orang tua semua mau kembali kepada firman Tuhan. Saya tetap yakin Roh Kudus itu adalah pribadi yang aktif, yang akan menolong kita ketika kita mencari ya. Karena kan firman Tuhan ajarkan kalau kita mencarinya seperti harta yang terpendam gitu ya. Nah, kalau orang tua misalnya ngalamin situasi yang sulit, yang sama sekali nggak ngerti bagaimana harus merespon gitu, saya sangat menyarankan ide yang paling sederhana adalah, ayo kembali lagi deh kepada firman Tuhan. Ayo balik lagi aja dulu kepada firman Tuhan. Nah, langkah konkret pertama yang harus bisa dilakukan ya pada saat ngalamin situasi-situasi yang seperti itu, saya lebih memilih untuk diam dulu sih. Ya, lebih baik satu, diam. Dua, ya ketemu lagi sama firman Tuhan. Tiga, ya telepon pemimpin atau telepon rekan yang ngerti ya, seperti itu. Mungkin karena ini sifatnya talk show ya, waktunya pendek gitu kan, jadi kesannya bahwa wah kayaknya saya udah expert semua gitu. Padahal pada waktu saya ngalamin Pak Agus, saya juga babak belur rasanya. Saya juga nggak ngerti mesti gimana. Tapi anehnya saya merasa kayak ada tuntunan-tuntunan ya, yang di luar nalar saya, di luar intelijensia saya gitu. Itu seperti kayak ada firman yang ngarahin gini, gitu, ini, itu, gitu, seperti itu, gitu. Nah, jadi saya tetap melihat mestinya ini gap ini nggak ada selama kita semua mau punya kesadaran satu aja, kembali lagi kepada firman Tuhan. Itu aja sih Pak Agus kalau dari saya. Semoga bisa cukup konkret. Oke, ya. Tapi sekali lagi mungkin juga ya saya percaya itu sih. Kalau kita semua mau diproses oleh firman, pasti semuanya beres. Ya. Tapi, ya, nggak kebanyakan orang juga untuk sampai ke sana, kadang-kadang nggak semua mau diproses seperti itu gitu, yang kita pada prakteknya ya, pada kenyataannya gitu, atau seperti itu. Tapi memang nggak ada jalan lain sih. Biasanya kalian itu udah. Iya, ya paling jebur dulu. Dan hitam. Oke. Thank you Pak Arman ya sekali lagi. Iya, dengan senang hati Pak. Semoga ini semua boleh memberkati, tapi juga merubah banyak orang gitu. Bukan hanya telinganya yang diberkati, tetapi sungguh boleh fungsi nanti anak-anaknya boleh ngalami aplikasi dari apa yang didengarkan ini. Ya, berkati. Thank you. Terima kasih Pak Agus. Baik. Untuk minggu depan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas satu topik luka, sembuh dari luka, baik dari luka ayah maupun luka ibu. Pembicaranya besok untuk minggu depan adalah Bapak Arman dengan istri, sehingga ini adalah seri penutup, ini adalah sesi penutup dari seri peran ayah. Jadi jangan lewatkan untuk minggu depan. Saya percaya kita akan diberkati. Ini adalah satu rangkaian pengajaran yang luar biasa
Biarlah kita boleh diberkati, sehingga kita juga mungkin boleh mengajak teman-teman kita untuk boleh diberkati lewat sesi minggu depan ini. Baik, dengan demikian sesi Walk the Talk sudah berakhir. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami diperlengkapi oleh-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa identitas adalah bagian Tuhan yang mendasar dari seorang anak dan bagian dari setiap manusia Tuhan. Tuhan bantu kami. Kami percaya itu adalah bagian peran ayah Tuhan. Tapi kami juga percaya Tuhan bahwa kami sebagai orang tua itu kami juga berperan Tuhan untuk boleh menanamkan identitas Tuhan kepada anak-anak kami. Karena kami percaya anak-anak kami adalah titipan Tuhan. Mereka punya visi dan misi yang daripada-Mu Tuhan. Dan identitas itu membawa mereka masuk ke dalam misi dan visinya Tuhan. Berkati Tuhan Pak Arman yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan berkat daripada-Mu Tuhan melimpah atas keluarganya, atas pekerjaannya, atas pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ia akan semakin lebih lagi Tuhan jadi teladan, dan lewat hidupnya Tuhan banyak orang akan datang kepada Tuhan. Diberkati, mereka boleh melihat Tuhan itu sendiri dalam hidup Pak Arman dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat ini kami siap terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Silakan Pak Agus, boleh. Bapak, kiranya berkat-Mu saja yang boleh tercurah atas Pak Arman, atas setiap kami juga yang diberkati malam hari ini Tuhan, sehingga sungguh Tuhan Yesus, kami boleh punya kuasa untuk mengaplikasikannya semua dalam kehidupan kami, bukan sekedar apa yang kami dengar, tetapi itu boleh menjadi berkat, menjadi rema, bahkan menjadi tindakan yang nyata buat keluarga kami. Di dalam nama Yesus saja kami berdoa dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kuasa untuk melakukan banyak perkara bersama dengan Kau. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.